Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya sahabat Veli Ministry Official di mana saja saudara berada. Dan kembali kita bertemu seperti biasanya, kita membahas kebenaran firman Allah yang terkait dengan doktrin-doktrin atau ajaran iman Kristen yang sangat esensial. Kali ini kita melihat atau membahas tentang pertanyaan beberapa jemaat, yaitu kapan Kristen berdiri. Banyak polemik di dalamnya. Ada yang mengatakan abad 1, ada yang mengatakan Kristen itu nanti muncul ketika abad 16. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dan juga didukung oleh fakta historis atau sejarah. Sejarah lahirnya Kristen. Kalau kita berbicara tentang Kristen atau kekristenan, kita melihat dari abad pertama. Pengertian Kristen dan Alkitab mencatat ada orang Kristen, tapi bukan agama Kristen. Di dalam 4 ayat atau teks kita lihat di dalam Alkitab tentang Kristen. Pertama di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berbunyi begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Puji Tuhan. Jadi kita mau melihat teks ini bahwa kekristenan itu muncul khususnya sesudah hari Pentakosta. Dan di sini Kisah Para Rasul 11 berarti sesudah Kisah Para Rasul 2 hari Pentakosta. Istilah yang digunakan di dalam Alkitab adalah Kristianos. Kristianos menunjuk kepada pengertian atau terminologi Kristen yang dipakai hingga saat ini. Selain Kisah Para Rasul 11, ada juga Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Jawab Agripa, maaf, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata dipakai juga di sana seperti dalam Kisah 11 ayat 26, yaitu Kristianos. Dan itu pun terjadi juga di dalam surat Petrus. Kalau kita melihat 1 Petrus khususnya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-16 demikian. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Kristianos istilah yang dipakai untuk Kristen. Jadi di 3 teks tadi kata Kristen dipakai Kristianos. Nanti kita lihat Kristianos itu diambil dari kata Kristos. Nah, Kristos itu adalah gelar dari Yesus juru selamat kita, Kristus sebagai Raja. Karena itu di dalam Roma 16, yaitu teks terakhir menjelaskan tentang Kristen ini, Roma 16 ayat 7 dikatakan begini. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, kalau di dalam 3 teks sebelumnya tadi kata Kristen digunakan istilah Kristianos, tetapi di dalam ayat ini sudah dipakai en Christo. En Christo. Di sini membuktikan atau menjelaskan definisi. Arti Kristen itu adalah en Christo, en in bahasa Yunani, en artinya di dalam, Christo itu Kristus. Berarti orang Kristen adalah orang yang orang yang berada di dalam Kristus, bukan orang yang beragama Kristen saja. Sekali lagi, orang Kristen atau Kristen itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Karena itu kita sudah bisa memahami bahwa kalau kita disebut Kristen, berarti bukan sekedar orang yang punya KTP Kristen,
Bukan sekedar orang yang lahir dari agama Kristen, keturunan orang Kristen. Bukan sekedar orang yang tahu hari Minggu ke gereja atau tahu Alkitab itu adalah buku suci orang Kristen. Tapi orang Kristen adalah tadi di dalam Roma 16 ayat 7 adalah en Cristo, orang yang di dalam Kristus. Apa artinya? Orang Kristen adalah orang yang sudah menerima Kristus, orang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada hubungan pribadi dan persekutuan pribadi dengan Yesus. Karena itu orang Kristen bukan sekedar sekali lagi merupakan komunitas orang beragama Kristen, tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus. Orang Kristen adalah orang yang sudah menerima Kristus. Kalau orang yang sudah menerima Yesus, maka dia tercatat di dalam buku kehidupan. Nah, buku kehidupan ini mencatat nama orang yang menerima Yesus, nama orang yang percaya Yesus. Jadi bukan mencatat nama siapa yang KTP-nya Kristen. Nah, buku kitab kehidupan ini akan dibuka di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12 dan 15 menentukan, lebih tepat kita membaca kitab Wahyu 20 saja, langsung ke ayat 15-nya. Mengatakan begini, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini mempertegas bahwa orang Kristen adalah orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, kalau tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang yang memiliki hidup yang kekal di sorga dan di langit bumi baru selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak tercatat di dalam buku kehidupan, entah dia beragama Kristen, entah dia rajin ke gereja, entah dia rajin menyumbang gereja, tidak berarti menyumbang atau ke gereja itu dilarang. Poinnya bukan itu, tetapi orang yang hanya menjadi komunitas agama Kristen, tapi tidak pernah percaya kepada Yesus, tidak pernah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia tidak pernah tercatat dalam buku hayat, buku kehidupan yang menentukan dia akan masuk surga selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan Kristen. Nah, orang Kristen atau Kristen itu adalah orang non-Israel dan Israel yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasca Pentakosta. Sekali lagi, Kristen atau orang Kristen adalah kumpulan orang-orang non-Israel dan orang Israel yang menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesudah Pentakosta, sesudah hari Pentakosta. Karena itu sebelum hari Pentakosta tidak ada Kristen. Jadi sesudah Pentakosta, hari Pentakosta, orang terima Yesus, disebut Kristen atau yang kita kenal dengan jemaat atau gereja Tuhan. Nah, berikut ini kita lihat cikal bakal Kristen terjadi. Itu pada abad 1. Pada abad 1, zaman Yesus, berarti di zaman Yesus tidak ada Kristen atau orang Kristen. Di dalam perjanjian baru sebelum hari Pentakosta tidak ada Kristen, khususnya di Injil-Injil. Apalagi di dalam perjanjian lama tidak ada orang Kristen atau terminologi Kristen. Tapi ada orang percaya. Di zaman Yesus, orang percaya disebut oleh Yesus sebagai murid. Itu bisa lihat di dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 khususnya. Nah, Yohanes menyebut orang percaya disebut sebagai anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Kemudian istilah umum atau pandangan umum atau terminologi umum menyebut orang percaya itu sebelum hari Pentakosta adalah pengikut Yesus atau orang percaya atau umat Tuhan. Belum ada Kristen. Nah, bagaimana Kristen itu lahir? Ini berkaitan dengan kelahiran gereja atau kelahiran gereja dalam arti Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Sekarang kita melihat atau mau memahami proses berdirinya Kristen atau terjadinya Kristen. Diawali ketika Stefanus menjadi martir atau mati syahid pertama di dalam pelayanan, ya, maka orang-orang percaya di Yerusalem khususnya di Israel terpencar atau istilah diaspora kemana-mana, khususnya
orang percaya ini berkumpul atau lari ke kota yang terkenal yaitu Antioquia. Di Antioquia berkumpul orang-orang percaya ini, dan di sanalah Paulus dan Barnabas bertemu melayani. Dan dalam pelayanan di sana, pada saat itulah Paulus memberikan nama atau meneguhkan nama rohani dari orang-orang percaya, baik orang percaya, anak Allah atau murid itu, untuk pertama kalinya disebut Kristen, sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul yang sudah dibaca tadi, tapi dibaca lagi Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan, ditegaskan di sini bahwa pada abad pertama Paulus menyebut orang percaya itu Kristen. Belum ada Protestan, Roma Katolik, bukan Roma Katolik, bukan juga Protestan, bukan Ortodoks, ya, bukan Anglikan. Saya mau tegaskan di sini. Jadi pertama kali disebut dalam abad pertama orang percaya itu Kristen, bukan Roma Katolik, bukan Protestan, bukan Anglikan, bukan Ortodoks. Sekali lagi, Kristen. Berarti tidak ada istilah-istilah organisasi orang percaya lainnya kecuali Kristen. Kristen satu. Nah, Kristen satu ini atau orang Kristen ini dari abad 1 dia bertahan sampai abad 11 khususnya, ya, tahun 1054. Tahun 1054 berarti abad 11. Belum ada selama itu, abad 1 sampai abad 11, saya mengulangi, belum ada Roma Katolik, belum ada Protestan, belum ada Ortodoks, hanya ada Kristen, orang Kristen. Dan di sanalah khususnya sampai tahun 1054 bertahan orang Kristen, atau istilah yang dipakai untuk orang percaya kepada Yesus itu Kristen. Dan kekristenan yang disebutkan tadi ini bersama semangat Bapak Gereja terlibat dalam momentum-momentum yang menentukan, momentum ekumenis yang menentukan dalam arti merumuskan teologi, merumuskan pengakuan iman orang percaya, orang Kristen hingga saat ini. Mereka-mereka berjasa. Lagi-lagi yang melakukan itu, yang berjasa ini adalah orang Kristen, bukan Ortodoks, bukan Anglikan, bukan Roma Katolik, bukan Protestan, tapi Kristen. Tahun 150, Justinus Martir meneguhkan atau menjelaskan tentang liturgi yang dipakai Kristen. Kemudian tahun 325 terkenal abad ini tentang peristiwa Nisea. Di sana terbentuk kredo atau pengakuan iman Nisea, dan paling menonjol adalah perumusan tentang Tritunggal, iman orang percaya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi tapi satu Allah. Lalu di dalam tahun 451, Konsili Kalsedon merumuskan tentang kristologi yang tepat, yaitu Kristus adalah satu pribadi, pribadi kedua dari Tritunggal, ya, yang memiliki dua natur atau dua sifat, sifat Allah dan sifat manusia. Kedua sifat itu tidak saling pisah, tapi menyatu, namun tidak saling melebur dan tidak saling mempengaruhi, tidak saling mengalahkan, tapi menyatu dalam satu pribadi, Kristus. Itu yang dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon. Dan pada tahun 900, berarti taruhlah abad ke-10, memasuki abad 10, pelayanan Kristen menyebabkan komunitas Rusia menjadi orang Kristen. Kita lihat 5 momentum pelayanan besar tadi, ya, melahirkan doktrin, melahirkan iman, dan juga melahirkan pelayanan yang luar biasa, dilakukan oleh orang Kristen. Bukan dilakukan oleh Anglikan, Roma Katolik, Protestan, bukan dilakukan oleh Ortodoks, karena semua yang disebutkan itu belum ada. Belum ada. Hanya ada sekali lagi Kristen yang
satu. Sebab itu jangan ada yang mengklaim bahwa liturgi Kristen, apalagi kredo iman Kristen, pengakuan iman Nisea atau Tritunggal, kemudian tentang Kristologi di Kalsedon, kemudian menginjili komunitas Rusia menjadi Kristen, ini adalah komunitas tertentu. Jadi Anglikan tidak boleh mengklaim itu adalah karya mereka. Apalagi Ortodoks tidak boleh mengklaim bahwa itu karya mereka. Roma Katolik tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah karya mereka. Protestan tidak boleh mengklaim bahwa ini karya mereka, tapi karya orang Kristen. Di dalamnya ada bapak-bapak gereja. Nah, sekarang kita lihat seperti apa dan kapan Roma Katolik, Kristen Protestan, bahkan Anglikan dan Gereja Ortodoks itu muncul. Saya mengatakan tadi bahwa dari abad 1 sampai abad 11, khususnya sampai tahun 1053 khususnya, Kristen itu satu, gereja itu satu. Tidak ada aliran-aliran lainnya. Nah, pada saat itu Kristen satu itu sudah terlihat Kristen satu itu berada di dalam kepemimpinan dari dua bagian, yaitu bagian timur yang kita kenal dengan Gereja Timur di Antioquia yang dipimpin oleh Michael Cerularius. Ini memimpin Gereja Timur. Dan bagian barat atau Gereja Barat, pusatnya di Roma, dipimpin oleh Paus Leo ke-9. Ya, Paus Leo ke-9. Nah, gereja itu, gereja masih satu, tapi dipimpin oleh dua wilayah tadi, memiliki 5 patriark atau wilayah kepausan yang sangat berpengaruh dan sangat besar. 5 wilayah pelayanan ini terdiri dari Roma, Konstantinopel, Alexandria, dan Antioquia, dan yang terakhir adalah Yerusalem. Sekali lagi, 5 wilayah kekristenan ini terkenal di seluruh dunia, wilayah besar berpengaruh. Nah, Gereja Timur, khususnya gereja yang dipimpin oleh Michael Cerularius, mensinyalir, menduga bahwa Paus Leo ke-9 menguasai 5 wilayah ini, wilayah potensial kekristenan ini, dan menduga, Gereja Timur menduga bahwa pimpinan Gereja Barat ini memiliki wewenang mengubah konsili-konsili ekumenis ya, yang dicetuskan sebelumnya. Karena persoalan inilah, sekali lagi, karena persoalan yang terjadi, dugaan sinyalir dari Gereja Timur terhadap Gereja Barat inilah, maka tahun 1054 skisma atau perpecahan agama, dalam konteks perpecahan gereja tadi terjadi. Gereja Barat sudah terpecah di Roma pusatnya. Dari situ muncullah Roma Katolik pada tahun 1054. Sekali lagi, berdirinya Roma Katolik dan Gereja Timur yang kita kenal dengan Gereja Ortodoks. Jadi saya mengulangi dari abad 1 sampai abad 11, khususnya tahun 1053. Tidak ada aliran gereja. Saya mengulangi, Protestan tidak ada, Roma Katolik tidak ada, Anglikan tidak ada, Ortodoks tidak ada. Nanti tahun 1054 terpecah gereja menjadi 2 bagian, Gereja Timur dan Gereja Barat, karena persoalan, sekali lagi, persoalan doktrinal dan persoalan politik tentunya. Terpecahlah 2 gereja besar, Gereja Timur dan Gereja Barat pada tahun 1054. Seterusnya kita melihat perkembangan. Mungkin ada yang bertanya, sekarang sedang mendengar program ini dan sudah ditanyakan oleh beberapa jemaat, kapan Kristen Protestan ada? Kapan Kristen Protestan ada? Ya, Kristen Protestan ketika Roma Katolik berdiri, 2 gereja berdiri tadi yang saya disebutkan sebelumnya, Roma Katolik dan juga
Ortodoks, gereja Ortodoks Timur tuh pecah. Kristen Protestan belum ada. Ya, cikal bakalnya menyatu dengan Roma Katolik, Kristen Protestan. Lalu bagaimana Kristen Protestan itu terjadi? Terjadi melalui dua sebab musabab. Pada saat itu pemimpin gereja, khususnya gereja Roma Katolik nih, pemimpinnya melakukan aksi penjualan surat pengampunan dosa. Dan melalui surat pengampunan dosa ini, orang yang berdosa dapat diampuni dan dipersingkat waktu penyiksaan di api penyucian. Ini yang pertama. Intinya adalah penjualan surat pengampunan dosa. Dengan demikian bahwa pemimpin gereja khususnya waktu itu punya kuasa mengampuni dosa dengan menjual surat pengampunan dosa itu. Kemudian persoalan kedua adalah gereja besar, ya, gereja yang tadi menjual surat pengampunan itu pemimpinnya melarang jemaat biasa untuk membaca Alkitab sendiri. Jadi sekali lagi, yang kedua adalah pemimpin gereja atau gereja ini melarang jemaat biasa membaca Alkitab sendiri. Karena itu muncullah Martin Luther, ya, proklamator gereja, mengkritik melalui 95 tesis. Inti utama dari tesis itu salah satunya adalah mengatakan bahwa pengakuan dosa itu hanya layak dialamatkan atau diterima oleh Yesus. Karena Yesuslah yang sanggup satu-satunya mengampuni dosa. Jadi bukan surat pengampunan dosa, bukan surat yang dijual belikan oleh pemimpin agama waktu itu, pemimpin gereja waktu itu. Tapi Martin Luther mengatakan bahwa pengampunan dosa hanya Yesus sendiri, dan kita mengaku dosa itu kepada Yesus. Itu sebabnya di dalam teologi Martin Luther ada slogan sola fide, keselamatan hanya melalui iman; sola gratia, hanya melalui anugerah; sola scriptura, hanya melalui Alkitab. Menyimpulkan inti dari 95 tesis tadi, bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, dan Yesus sanggup mengampuni dosa, dan dosa harus diakui kepada Yesus dengan anugerahnya di dalam Alkitab, sesuai kebenaran Alkitab. Maka dosa diampuni dan orang percaya yang mengaku dosa diselamatkan. Nah, atas dasar kritik atau evaluasi melalui 95 tesis ini atau dalil ini, maka tahun 1517, berarti abad 16, Kristen Protestan berdiri, berpisah dengan Roma Katolik. Sekali lagi, tahun 1517, khususnya reformasi gereja, maka lahirlah Kristen Protestan, berpisah dengan saudara kita gereja Roma Katolik. Nah, di dalam kekristenanku juga, Kristen Protestan ini, terbentuklah berbagai denominasi. Ya, denominasi hingga sekarang ini. Denominasi GPIB, GBI, Pentakosta, HKBP, GKI, dan gereja atau denominasi-denominasi lainnya terbentuk di bawah payung Kristen Protestan. Dan denominasi itu, kalau bicara gereja, itu adalah tubuh Kristus. Kalau gereja Kristen, kita mengacu pada gereja Kristen Protestan, dan semua gereja, aliran apa saja, namanya gereja yang sudah terima Yesus, itu adalah tubuh Kristus. Dan denominasi itu dalam Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu, ya, jangan sampai salah kaprah, ini istilah praktis. Jangan ada seminar, ada pengajaran, atau ada literatur, ada kurikulum di sekolah teologi, di gereja, temanya menyatukan gereja. Tidak alkitabiah. Gereja sudah bersatu pada saat gereja berdiri hari Pentakosta.
Dan tidak pernah terpecah gereja itu. Satu, gereja universal, gereja gereja di dalam Kristus, yaitu tubuh Kristus. Yang terpecah bukan gerejanya, yang terpecah adalah doktrinnya, visi amanat agung, dan keyakinan terhadap Yesus dan juga terhadap Alkitab. Karena itu yang disatukan bukan denominasi. Denominasi itu anggota tubuh Kristus. Masing-masing dipakai Yesus. Denominasi GPIB, denominasi GPDI, GBI, denominasi HKBP, dan juga denominasi lainnya yang GKKI yang tidak dapat disebutkan. Itu suatu hasanah indah di dalam tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus. Semuanya bisa melakukan tugas masing-masing. Tangan beda tugasnya dengan kaki, kaki beda tugasnya dengan mata, hidung, telinga, kepala, dan sebagainya. Tapi dalam satu tubuh, yaitu gereja, tubuh Kristus. Yang disatukan sekali lagi adalah visi amanat agung memberitakan Injil bagi seluruh dunia. Itu yang harus satu. Kedua, harus percaya Yesus satu-satunya jalan. Dia juru selamat dan dia adalah Allah setara dengan Bapa. Bukan nomor dua dari Bapa, bukan dia manusia biasa, bukan ciptaan, tapi dia Tuhan. Nah, itu yang disatukan. Jadi doktrinnya yang terpecah disatukan. Lalu apalagi iman terhadap Yesus tadi, iman terhadap Alkitab, yang harus mengakui Alkitab adalah firman Allah seluruhnya tanpa salah. Jadi bukan berisi tentang firman Allah. Kalau berisi tentang firman Allah, ada bagian-bagian tertentu yang di dalam Alkitab ini bukan firman Allah. Nah, ini pandangan dari Bultmann. Sehingga muncullah demitologi, karena di dalamnya ada mitos. Jadi Alkitab sudah finish. Alkitab firman Allah tanpa salah. Itu yang harus disatukan. Jangan menyatukan denominasi. Salah kawan. Salah teman-teman hamba Tuhan jemaat. Kalau Anda membuat seminar menyatukan gereja, itu teologi dari mana? Yang disatukan adalah sekali lagi amanat agung, satu derap memberitakan Injil bagi dunia supaya semua orang menjadi orang percaya. Alkitab firman Allah tanpa salah, Yesus satu-satunya juru selamat, dia secara manusia mati di kayu salib, tapi dia Allah. Dia setara dengan Bapa dan Roh Kudus, Tritunggal yang sempurna, tiga pribadi yang berbeda tetapi Allah yang esa. Itu yang perlu doktrin itu yang harus disatukan pada masa kini. Dan yang terakhir kita lihat, atau kita mungkin bertanya-tanya, kalau begitu Anglikan yang belum disinggung, kapan Anglikan? Nah, ketika tadi, mulai dari perpecahan tadi, gereja Katolik dan juga Roma Katolik dan juga Ortodoks, dua gereja besar, gereja timur, gereja barat, dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanan kehidupan gereja, abad 16, Protestan terpisah dengan Roma Katolik dengan alasan tadi, dan terus Roma Katolik ini berjalan. Kemudian pada tahun 1529, masih di abad 16, oleh alasan politik atau doktrinal tertentu, maka Raja Henry ke-8 dari Inggris memisahkan diri dari gereja Roma Katolik dan menamakan komunitas gereja ini Anglikan di Inggris. Sehingga sekarang di dunia ini kita mengenal gereja Roma Katolik, gereja Kristen Protestan, gereja Anglikan, dan gereja Ortodoks. Lahir pada abad 11 semuanya. Dari abad 1 sampai abad 11 awal, tidak pernah ada aliran-aliran ini. Semuanya disebut Kristen. Nah, inilah yang harus kita pahami, khususnya bagi jemaat yang bertanya, jemaat bukan mungkin, saya percaya ini menjadi kebutuhan jemaat untuk menambah pemahaman tentang kekristenan, asal mula berdirinya Kristen dan bagaimana pergerakannya, bagaimana dengan denominasi dan aliran-aliran lain hadir. Kiranya semuanya ini mendatangkan berkat dan menambah wawasan kita, bahkan menambah semangat kita untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setara dengan Bapa, Roh Kudus, dan Dia adalah Tuhan, dan percaya Tritunggal, serta percaya Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Sedangkan gereja sudah satu, yaitu tubuh Kristus, dan
Denominasi adalah anggota tubuh Kristus, tidak perlu disatukan. Tidak perlu disatukan denominasi A harus melebur menjadi denominasi B, B dengan C, praktisnya saja. Tidak boleh disatukan GPIB menyatu dengan GBI, GBI harus dibuat menjadi HKBP, HKBP harus dibuat menjadi GIMIM. Itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada keyakinan pengikut Apolos, pengikut Paulus, tapi semuanya itu adalah Allah yang menjadi kepalanya, atau Yesus menjadi kepala gereja. Tuhan memberkati kita. Shalom.